warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ayuhan ikhwah, saudara-saudaraku seiman, sahabat-sahabat sentana yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah segala puja-puji sudah sepatutnya dan sepantasnya senantiasa membasahi lisan kita dan kita tujukan kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, pemilik, pengatur, dan juga adalah penjaga atas segala makhluk yang diciptakannya. Alhamdulillah, pada hari ini, pada sore hari ini, Allah memberikan kesempatan kepada kita dalam keadaan sehat walafiat insyaallah ta'ala untuk mengkaji beberapa ilmu atau sebagian dari ilmu atau sedikit dari ilmunya yang tidak bisa kita hitung dan tidak bisa kita jelaskan, kita terangkan, begitu luasnya ilmu Allah. Maka kita pada sore hari ini kita berdoa semoga Allah memberikan nikmat yang baik untuk kita semua, nikmat ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita semua diberikan keberkahan atas ilmunya itu. Allahumma inni as'alukal ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku sentana yang saya cintai karena Allah, pada sore hari ini sebagaimana yang disampaikan dalam flyer, yaitu kita akan coba membahas suatu topik yang berjudul manisnya iman, halawatul iman. Saudara-saudaraku seiman, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah, melihat judul ini tentu kita sedikit agak bertanya-tanya mungkin, apakah benar iman itu bisa dirasakan? Apakah benar iman itu mengandung satu cita rasa, yaitu manis? Kalau kita mendengar kata manis, tentu kita akan bisa mempunyai sebuah asosiasi atau sebuah pemikiran, ya, sesuatu yang baik. Lawannya adalah pahit. Ya. Jadi kalau pahit biasanya konotasinya sesuatu yang kurang baik atau sesuatu yang menjadikan kita tidak suka.
Tetapi manis itu adalah satu ungkapan tentang kelezatan, tentang kenikmatan. Ya. Kelezatan, kenikmatan tentu asosiasi kita selama kita hidup di dunia adalah kelezatan dan kenikmatan dunia. Judul kali ini adalah nikmatnya atau manisnya iman. Ya. Saudaraku yang saya cintai Allah, ada sebuah hadis ya, yang dibawakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, tolong ya, jangan ada yang induksi nih, sayang ya. Storing Pak. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata dari Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, ada 3 perkara. Tolong ya, di mute dulu ya, tolong ya. Siapa tuh yang masih terbuka mic-nya dimatikan dulu, di mute dulu. Ada 3 perkara yang apabila ketiga perkara ini ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Ya, ini perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi saya ulangi, ada 3 perkara yang apabila 3 perkara ini ada pada diri seseorang, maka ia akan dapat merasakan manisnya iman. Yang pertama, yaitu barang siapa yang Allah dan Rasul-Nya ia lebih cintai dari semua, ya, selain Allah dan Rasul-Nya. Jadi ia mencintai Allah dan Rasul-Nya dari semua apapun. Ya. Yang mana nih? Klik ini. Yang mana? Ini nih. Iya. Nah, klik ya. Ini kan keluar nih. Mikrofon. Nah, ada 2 nih. Ini nih. Tolong Mas Samsul, Pak Samsul, tolong diingatkan ya, ini mengganggu. Mas Muhammad, Anda host, tolong dimatikan jadi mute yang terbuka. Saya lagi mengambil host. Lanjut, Pak. Pak Salim masih di mute. Pak Salim belum kedengaran suaranya? Di unmute dulu, Pak. Pak Salim diinfo dulu, Pak Salim telepon dulu Muhammad. Pak Salim masih mute. Ya Pak, lagi saya hubungi Pak. Ya, ya. Baik. Sudah terdengar? Sudah terdengar? Ya Ustadz, siap. Sudah Ustadz. Oh iya, mohon maaf ya, tadi mungkin di unmute semua nih, jadi saya ikut-ikutan kena ya. Baik, mohon maaf ya. Saya ulang kalau begitu. Hadis riwayat Muslim ya. Tidak saya bacakan bahasa Arabnya, tetapi saya langsung artikan saja. Dari Anas radhiyallahu anhu ya. Beliau berkata bahwa dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada 3 perkara atau 3 hal yang jika 3 perkara ini ada pada diri seseorang, maka niscaya dia akan mendapatkan atau merasakan manisnya iman, halawatul iman. Yang pertama, yaitu barang siapa yang Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai dari semua selain Allah dan Rasul-Nya. Jadi dia kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya
melebihi segala sesuatu yang selain Allah dan Rasulnya. Artinya segala sesuatu kecintaan kepada makhluk dia kalahkan. Yang kedua, tidaklah ia mencintai seseorang kecuali karena Allah. Yang ketiga, dan ia membenci dia untuk kembali kepada kekafiran, ya, setelah Allah selamatkan dirinya, ya, dari kekafiran itu, dan sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi 3 perkara inilah yang menyebabkan, kata Nabi SAW, kita dapat merasakan manisnya iman. Manisnya iman. Ya, jadi iman ada rasanya. Iman itu bisa memberikan kenikmatan, kelezatan. Ya, sebagaimana halnya makanan ataupun sebagaimana halnya hal-hal keduniaan yang selama ini juga kita bisa rasakan nikmatnya. Ya, nah, saudaraku yang saya cintai karena Allah, yang dimaksud dengan manisnya iman, kata Al-Imam An-Nawawi, ya, yakni dapat merasakan kelezatan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ini. Ya. Ketika ia berzikir atau sholat atau ibadah yang lainnya, ia dapat menikmatinya. Dapat menikmatinya. Ya. Karena kita tahu, banyak di antara kita, mungkin termasuk juga diri saya, ya, ada orang yang sholat tapi tidak bisa merasakan apa-apa dalam sholatnya itu. Bahkan terkadang yang dipikirkannya itu adalah bagaimana supaya sholat ini cepat selesai. Bahkan tidak jarang di antara kita sholat itu hanya merupakan kewajiban yang menjadi beban. Tidak mampu kita menikmati betapa sholat itu sebagai suatu komunikasi yang paling agung antara makhluk dengan Al-Khaliq, dengan penciptanya. Mengapa ini bisa terjadi? Ya, kira-kira seperti itu. Terkadang juga lisannya berzikir, tapi dia tidak merasakan kenikmatan dari berzikir. Hanya sekedar ucapan-ucapan ritual yang tidak masuk ke dalam hatinya. Tidak masuk ke dalam akalnya. Sehingga dia tidak mampu merasakan apa yang dia ucapkan dari lisannya itu. Rasulullah SAW mengatakan untuk mendapatkan manisnya iman itu ada 3 cara paling tidak, ya. Yang pertama adalah bagaimana kita meyakinkan diri kita, ya, dengan ilmu tentu, ya, kita mengenal Allah dan Rasulnya. Itu yang disebut dengan ma'rifatullah, ma'rifatur Rasul. Karena bagaimana kita bisa mencintai sesuatu kalau kita tidak mengenal. Ya. Sama dengan kehidupan dunia pada umumnya. Kita mencintai sesuatu kalau kita tidak mengenal sesuatu yang muskil, ya. Sesuatu yang sulit diterima akal. Kita mencintai karena kita mengenal. Yang pertama ini adalah yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yaitu ma'rifatullah. Bagaimana kita mengenali Allah ini dengan sifat-sifatnya, ya, dengan nama-namanya, dengan keagungannya. Ya. Maka kalau kita tidak memiliki ilmu tentang ma'rifatullah, maka sulit bagi kita untuk, ya, mengarahkan hati dan segala segenap keimanan kita untuk bisa mencintai Allah di atas kecintaan kita terhadap makhluk lainnya yang ada di muka bumi ini. Maka syaratnya tentu harus kita mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah dengan segala namanya, ya, asma wa sifat, ya, namanya maupun sifatnya, dan demikian juga semakin kita mengenal siapa Rasul kita, bagaimana perangainya, bagaimana akhlaknya, bagaimana keagungannya, sampai Allah mengatakan dalam surat Al-Qalam, wa innaka ala khuluqil azim, bahwa akhlak Nabi SAW itu bukan hanya baik, tetapi azim, agung. Nah, kita mengenal belum tuh? Nah, kalau kita belum mengenal, rasanya sulit kita untuk mencintai Nabi, ya, dengan kecintaan yang melebihi daripada kecintaan-kecintaan lain. Kita tahu bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai nabinya itu luar biasa, ya. Sampai satu ketika Umar bin Khattab sedang berjalan dengan Nabi SAW, ya, Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintai dirimu, ya, melebihi dari yang lainnya kecuali diriku sendiri. Artinya Umar masih mengatakan bahwa Nabi dicintainya tetapi masih terkalahkan dengan cintanya kepada dirinya Umar sendiri. Nabi mengatakan, tidak ya Umar, engkau belum mencintai diriku.
sampai engkau ya mengalahkan kecintaanmu kepada dirimu sendiri. Nah, ya, Umar sekaliber Umar itu masih diingatkan oleh Nabi SAW, ya, bahwa engkau belum mencintaiku ya sampai engkau mengalahkan kecintaanmu kepada dirimu. Lalu Umar mengatakan, aku mencintaimu ya Rasulullah, kekasihku, kan gitu ya, melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri. Rasulullah mengatakan, al-an ya Umar, sekaranglah engkau baru benar. Jadi kecintaan kepada diri kita sendiri pun harus dikalahkan dengan mencintai Allah dan Rasul. Kemudian supaya kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya, adalah tentu kita harus berikhtiar. Yaitu berikhtiar apa? Bertakarrub. Bertakarrub itu apa? Berupaya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan ajaran-ajaran daripada Nabi SAW atau kepada Quran dan Sunnah. Dan ini membutuhkan satu mujahadatun nafs, ya, berjihad. Ya, berjihad melawan siapa? Yang paling utama hawa nafsu kita sendiri. Karena musuh yang terbesar itu adalah diri kita sebenarnya. Bagaimana mengalahkan diri kita? Dalam arti mengalahkan nafsu kita. Karena syaitan itu adalah aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata. Allah dalam berapa surat dan ayat itu mengatakan berulang kali syaitan itu adalah musuh. Maka syaitan akan selalu mengganggu kita, akan selalu mencoba menggoda kita. Ya. Masuk dari dua tempat, yaitu syahwat dan subhat. Syahwat dan subhat. Subhat adalah akal, pemikiran. Ya. Syaitan selalu mengganggu cara kita berpikir agar kita ragu kepada Islam, ragu kepada sunnah, ragu kepada Quran. Mendewakan akal. Syahwat adalah nafsu. Nafsu syahwat. Ya. Untuk senantiasa ingin apa? Ingin mendapatkan kenikmatan tanpa upaya. Hedon. Ya, hedonis. Instan. Ingin segala sesuatunya diterima dan didapatkan dengan cara yang shortcut, ya, dengan cara yang melintas gitu ya. Itu tidak nyunnah gitu ya. Semuanya berproses. Ya. Kemudian Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah menyebutkan ya bahwa mengapa di dalam surat Al-Fatihah itu iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in. Karena ternyata ya, upaya mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya ini kan merupakan sentral dari yang disebut dengan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 56, kecuali untuk beribadah. Dan sentral atau titik utamanya daripada beribadah itu adalah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Ya. Maka Syekh Shalih Utsaimin mengatakan, mengapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam surat Al-Fatihah ayat berapa tuh? Ke-5 ya. Nah, itu wa iyyaka na'budu, aku hanya kepadamu lah aku beribadah, menyembah, dan hanya kepadamu lah aku minta tolong. Kenapa? Diikuti dengan minta tolong. Karena memang masalah ibadah ini bukan masalah yang ringan. Maka dalam rangka kita ya, mencoba mengenal Allah dan Rasulnya, mencoba mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya, itu perlu pertolongan Allah. Maka dekatkanlah diri kita dan senantiasalah kita minta tolong kepada Allah. Ya. Maka Allah sendiri yang mengatakan minta tolonglah. Allah yang mengetahui tentang diri kita, Allah lah yang memerintahkan kita untuk iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Untuk apa? Pertolongan itu adalah untuk mampunya kita melakukan ibadah itu. Nabi SAW adalah orang yang maksum, orang yang sudah dihapus dosanya, masa lalu, yang sekarang maupun yang akan datang. Itu masih berdoa kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Ya. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk senantiasa dapat mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan senantiasa bisa memperbaiki ibadahku kepadamu. Dan doa inilah juga yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita semuanya. Ya. Dan ini juga yang Nabi ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, jangan engkau tinggalkan. Doa ini pada saat engkau sebelum salam ataupun setelah salam dalam sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku agar senantiasa mengingatmu, agar senantiasa dapat bersyukur kepadamu. Dan tolonglah aku agar aku senantiasa dapat memperbaiki ibadahku kepadamu. Jadi inilah yang pertama. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, dalam surat At-Taubah ayat ke-24, surat 9 ayat ke-24. Tentang perintah mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya ini lebih ditekankan lagi. Artinya, ya, surat 9 ayat ke-24, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang engkau usahakan, perniagaan yang engkau khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu cintai, lebih engkau cintai dari Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah ancaman Allah. Allah mengancam kita. Kalau kita mencintai ya kedelapan item tadi, kedelapan unsur, kedelapan elemen tadi dalam kehidupan kita itu keseharian kita, memang kita tidak bisa lepas dari kedelapan unsur tadi ya, yaitu keluarga kita yang terdekat, apakah bapak-bapak kita, ibu kita, anak-anak, ya, istri kita, ya, saudara-saudara kita, kaum keluarga, harta, ya, kemudian perdagangan ataupun pekerjaan, kemudian tempat tinggal, semuanya ini memang yang sehari-hari kita dapatkan. Lebih kalian cintai, artinya lebih kita cintai dibanding cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka kata Allah, tunggu. Kan gitu, ancaman. Tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Azab. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah ya. Ini Allah yang mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 24. Artinya apa? Upaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Upaya kita untuk senantiasa mengutamakan Allah dan Rasulnya di atas segalanya itu hal yang wajib. Hal yang wajib sebagai konsekuensi kita yang mengatakan diri kita Muslim, bahkan mukmin. Ya. Karena kalau kita tidak melakukannya, maka Allah tadi telah mengenakan ancaman kepada kita. Dan ancaman ini tentu adalah hal-hal yang akan merugikan kita baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Yang kedua, mencintai seseorang dan membenci seseorang karena Allah. Kita tentu berinteraksi, kita berinteraksi dengan manusia sebagai konsekuensi dari hablum minan nas, ya. Kita berhubungan dengan manusia, ya. Maka yang kedua ini juga Allah ingatkan kepada kita, ya. Karena banyak ikatan kita dengan kata-kata cinta, kasih sayang dan sebagainya itu bukan karena Allah, tapi karena dunia. Misalnya, ya, karena dunia ini bisa karena sesama satu kantor, ya, maka kita saling mencintai, ya, saling menyayangi, ya, atau satu hobi, satu organisasi, atau bahkan satu partai, atau satu kepentingan yang lain. Maka, wallahi, demi Allah, yang demikian itu tidak akan kekal. Yang demikian itu cinta kita bukan karena Allah. Karena nanti apa yang kita cintai yang tadi disebutkan itu karena dunia, itu berbahaya bisa mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka kalaupun kita mencintai seseorang atau membenci seseorang, ya memang karena Allah mencintai dan membenci apa yang kita lakukan itu terhadap orang tadi. Ya. Maka tentunya di sini ya kita harus mampu ya untuk memilah dan memilih ya, dalam berteman, memilah dan memilih dengan lingkungan kita berinteraksi ya. Jangan sampai kita terjerumus, tergelincir kepada satu hal yang kita lakukan, kita membela habis-habisan atau kita ikut dalam
kegiatan-kegiatan itu bukan karena Allah. Ya. Karena cinta, ya, selain karena Allah, itu hanya akan menyebabkan orang nanti di hari kiamat, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zukhruf, ya, surat ke-43 ayat 67, ya. Itu orang-orang yang demikian tadi hubungannya, bukan karena Allah, itu akan saling bermusuhan. Saya ini ya ayatnya ya. Orang-orang yang saling berkasih sayang karena dunia, maka pada hari kiamat kelak nanti akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya kecuali orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Oleh karenanya mencintai seseorang karena Allah itu memang tidak mudah. Karena sekali lagi harus ada ilmunya. Ya, bagaimana kita mencintai seseorang karena Allah, ya, bukan karena dunia, maka kita lihat. Kita mencintai sesuatu karena memang dia telah menjalankan perintah Allah. Kita mencintai orang tertentu ya karena kita memang tahu orang itu melakukan apa-apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Maka kita berteman ya dengan orang-orang seperti ini. Kita mencintai orang-orang yang seperti ini karena memang Allah perintahkan kita. Jadi kita mencintai orang-orang seperti ini. Meskipun barangkali orang itu tidak termasuk orang yang mempunyai harta. Orang itu termasuk orang yang tidak mempunyai kedudukan. Orang itu tidak termasuk orang-orang yang mempunyai pangkat, jabatan, dan sebagainya. Tapi karena dia orang yang bertakwa, itulah ya sahabat sejati kita. Itulah teman yang harus kita cintai. Ya. Karena kita mencintai itu karena Allah. Dan sekalipun itu memang sulit dan memang iya sulit, tapi itu yang harus kita lakukan. Kalau kita ingin mendapatkan nikmatnya iman, manisnya iman. Sekali lagi kita tahu dalam tarikh ya, dalam riwayat, dalam sirah sahabat misalnya, luar biasa ya. Sahabat ini satu sama lain ya, kedudukan imannya jauh ya di atas generasi-generasi yang sekarang. Ya, disebut sebagai generasi terbaik umat ini. Mereka bagaimana saling mencintai satu sama lain. Kita tahu pada saat Nabi SAW hijrah, Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Bagaimana mereka bahkan digambarkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hasr, gitu ya, kalau nggak salah ayat ke berapa? 18 atau 20 ya. Mereka mengutamakan saudaranya dibanding kepentingan dirinya. Abdurrahman bin Auf misalnya dipersaudarakan. Abdurrahman bin Auf meskipun kaya raya ya di Mekah, tapi pada saat beliau hijrah tidak membawa apa-apa dan dipersaudarakan dengan orang yang kaya. Lalu orang yang kaya ini dengan cintanya yang tinggi kepada saudaranya ini menawarkan segala kekayaannya untuk dibagi dua. Bahkan mohon maaf ya, istrinya pun dipersilahkan untuk kalau memang mau silakan akan dicerai dan silakan untuk dikawini oleh Abdurrahman bin Auf. Tapi karena orang-orang Muhajirin ini mempunyai izzah ya, mempunyai kemuliaan, muruahnya yang kuat tinggi, maka Abdurrahman bin Auf berterima kasih atas tawaran itu dan dia kembali untuk menapaki proses dari awal sampai dia kembali menjadi kaya raya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi lihat semangat untuk saling mencintai karena Allah, sesama muslim, mukmin itu tidak pandang bulu. Yang penting ya mereka ini berada di jalan Allah, maka kita wajib saling mencintai. Dan ingat juga pada waktu Nabi SAW mengatakan ya ketika nanti kita di padang mahsyar ada 7 golongan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya apa? Orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Jadi ini terbawa ya, saling mencintai karena Allah ya, dan membenci pun karena Allah, terbawa sampai yaumil kiamah nanti. Jadi saudaraku yang saya cintai karena Allah, ya, maka jangan kita sia-siakan ya. Kesempatan-kesempatan kita untuk berinteraksi dengan sesama teman, sesama saudara, jangan kita sampai tergelincir. Cinta kita, sayang kita, itu bukan karena Allah. Dan ini sekali lagi tetap memerlukan ilmu, ya, tetap memerlukan rujukan, dan rujukan kita sudah kita berulang kali sampaikan, yaitu Al-Quran dan Sunnah,
dengan pemahaman para sahabat. Mereka adalah generasi terbaik umat ini. Khairun nas qurni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang ketiga, yang ketiga nih, dari tiga tadi ya, yang pertama sudah, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kita terhadap yang lainnya. Yang kedua, ya, kita tidak mencintai atau membenci seseorang ya kecuali dengan dasar Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran. Artinya kita yang sudah mendapatkan hidayah Allah ini, yang sudah menjadi orang yang disebut muslim atau mukmin, kita benci untuk kembali kepada sebelum kita menjadi muslim atau kembali sebelum kita menjadi mukmin, sebagaimana dia benci kalau kita dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Waliyadzubillah. Jadi yang ketiga ini adalah orang-orang yang tidak suka kembali ya kepada kekufuran, baik itu kufur kecil maupun kufur besar. Setelah Allah selamatkan kita, jadi Allah menyelamatkan kita dengan hidayahnya itu. Kita menjadi orang yang beriman itu karena Allah selamatkan kita. Ya. Allah menolong kita. Jadi seperti orang yang hijrah. Kita dengar ya belakangan banyak ya pemuda-pemudi ya atau orang-orang yang sudah usia senja juga hijrah. Kata-katanya ini sudah banyak kita familiar dengan kata ini ya. Hijrah berpindah artinya dari sesuatu yang jelek menjadi yang lebih baik. Jadi setiap kita tentu punya masa gelap dalam kehidupan, masa kelam dalam kehidupannya. Saya kira hampir semua kita. Kullu bani Adam khata', kata Nabi SAW. Semua anak Adam, artinya semua manusia itu pasti punya sisi gelapnya, punya dosa, punya kekeliruan, punya kesalahan. Kita manusia bukan malaikat. Kita dilengkapi dengan akal dan juga sekaligus nafsu. Maka ada saatnya iman itu naik dengan ketaatan dan ada saatnya iman itu turun dengan kemaksiatan. Artinya, ya, peluang kita untuk tergelincir itu besar sekali. Maka, ya, pasti setiap kita punya sisi gelap dalam kehidupan. Maka seseorang yang sudah hijrah, ya, artinya orang itu telah mendapatkan hidayah. Allah telah selamatkan dirinya. Maka dia akan merasakan nikmatnya hijrah itu pada saat dia merasakan bahwa saat dia hijrah, pada saat sebelum dia hijrah itu ada suatu penyesalan yang luar biasa. Sehingga dia tidak ingin untuk kembali kepada masa sebelum dia hijrah. Maka meskipun diiming-iming dengan hal-hal keduniaan, apakah pangkat, jabatan, uang, tahta, harta, wanita, dan sebagainya, dia tidak akan bergeming. Dia benci untuk kembali kepada saat-saat sebelum dia hijrah. Katanya saat-saat dia dalam kondisi kufur. Ya, baik itu kufur kecil maupun kufur besar maupun kufur nikmat. Karena ternyata dengan penyesalannya itu dia dapat menikmati bahwa saat-saat sekarang setelah hijrah dia mendapatkan ketenangan, dia mendapatkan kebahagiaan. Meskipun mungkin tidak seperti kasat mata saat dia sebelum hijrah. Ya, mungkin lebih kaya, mungkin lebih punya kedudukan, tapi itu tidak menjamin. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu adanya di mana? Kata Nabi SAW, adanya di hati. Barang siapa yang bisa merasakan kenikmatan itu, maka sesungguhnya kenikmatan itu adanya di hati. Ya. Kita lihat bagaimana Bilal bin Rabah disiksa. Ya. Bagaimana keluarga Yasir disiksa. Sampai Sumayyah, ibunya Amr itu, Amr bin Yasir, itu sebagai mujahidah pertama. Artinya orang yang meninggal, perempuan pertama. Syahid itu adalah Sumayyah. Bagaimana sampai dia mau mempertahankan keimanannya itu, kalau bukan dia merasakan kelezatannya beriman itu. Meskipun disiksa, meskipun mendapatkan perlakuan ketidakadilan, kezaliman, tapi dia tetap mempertahankan keimanan. Kenapa? Ada rasa nikmat dengan beriman itu. Ada rasa ketenangan dengan beriman itu. Inilah namanya kelezatannya. Inilah yang disebut dengan manisnya iman.
Karena kita masih diliputi hawa nafsu, masih diliputi oleh keinginan dunia yang begitu kuatnya, maka lezatnya iman ini masih belum kita rasakan. Nah, ini PR untuk kita, termasuk untuk diri saya pribadi. Betapa tidak mudahnya ya, betapa tidak mudahnya. Padahal Allah berulang kali di dalam surat, ya, di dalam kitab, yang di dalam Al-Quran dan juga di dalam Sunnah itu yang mengatakan berulang kali ya, bahwa surat An-Nahl misalnya, surat An-Nahl ayat 97, Pak. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka aku jamin dia akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat, kawan. Jaminan Allah ini kan pasti ya, saudaraku sekalian. Saudaraku, jaminan Allah ini pasti. Ini masalah keimanan. Maka kalau Allah mengatakan barang siapa yang beriman dan beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wanita, maka aku akan jamin kehidupan yang bahagia di dunia. Dan aku akan berikan yang lebih daripada itu di akhirat kelak. Itu jaminan Allah. Maka kalau orang sudah yakin dengan itu, maka dia akan tidak sulit untuk mencintai Allah di atas segalanya. Mencintai Allah dan Rasulnya di atas selain Allah dan Rasulnya. Karena Allah menjamin itu. Ya. Maka saudaraku yang saya cintakan Allah, demikian juga soal rizki. Allah mengatakan ya, dalam surat 7 ya, surat Al-A'raf ayat 96, barang siapa yang beriman dan beramal soleh, ya, maka aku akan turunkan keberkahan rizki dari langit dan dari bumi. Bayangkan, syaratnya ya tadi, beriman, beramal soleh. Jadi iman itu adalah kunci kebahagiaan hidup, dunia maupun akhirat. Nah, maka kalau orang sudah benar-benar bisa mengatakan dirinya beriman, dan iman itu kalau bersendirian artinya ya, itu tasdiqul bil qalb wa iqraru bil lisan wa amalu bil jawarih. Artinya iman kalau dia bersendirian, artinya kalau dia sendiri tidak disatukan dengan kata Islam, artinya itu sesuatu yang membenarkan dengan hati, tasdiqul bil qalb, membenarkan dengan hati, ya, kemudian wa iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan seluruh anggota badan. Itu iman. Jadi kalau kita sudah mengatakan diri beriman, ya, maka kita akan mampu merasakan itu dengan segenap yang kita miliki. Hati kita ya membenarkan, lisan kita mengucapkan, anggota badan kita melaksanakan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka insya Allah Allah akan memberikan kemudahan untuk kita bisa menikmati manisnya iman. Pertama, Allah telah menjamin kebahagiaan. Orang-orang yang beriman ini dijamin kebahagiaan Allah. Dan kebahagiaan ini, saudaraku sekalian, ya, jangan kita tertipu oleh dunia. Dalam pengertian, kebahagiaan itu disetarakan dengan banyaknya uang. Karena dengan banyaknya uang kita bisa melakukan apa saja. Kalau memang seperti itu, ya, kalau memang seperti itu, bagaimana halnya dengan Namrud? Ya. Bagaimana halnya dengan Fir'aun? Bagaimana dengan Qarun yang super kaya raya dan sangat berkuasa? Mereka tidak bahagia. Bahkan meninggal dalam keadaan kafir. Demikian juga kalau pangkat dan jabatan, banyak contoh-contohnya yang tidak ada jaminan di dalamnya. Baru-baru ini kita lihat ya bagaimana drama ya, yang hampir 2 bulan lebih ya di televisi, orang yang mempunyai pangkat tinggi terjerumus ya, dalam perbuatan-perbuatannya yang menjadikan dia sekarang orang yang termasuk tidak berbahagia. Tidak ada jaminan kekayaan, kepandaian, kecantikan, kegantengan, ya apalagi ya pangkat, ya, popularitas, semuanya nggak ada jaminan kecuali jaminan iman. Maka seorang yang hitam legam seperti seorang Bilal bin Rabah pun luar biasa, terompahnya itu kata Nabi SAW sudah mendahuluinya di surga. Betapa bahagianya kita. Ya. Demikian juga kalau ingin berkuasa syaratnya juga beriman. 24:55 surat An-Nur 55. Tadi kalau rizki ingin tambah itu surat 7:96. Ya, surat Al-A'raf 96. Kalau kita mau berkuasa dan mendapatkan aman sentosa hidup di muka bumi ini, maka syaratnya juga beriman dan beramal saleh. Jadi iman ini, ya, iman ini
bisa dirasakan betul-betul nikmatnya, lezatnya, ya kalau kita betul-betul melaksanakan semua apa-apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan larangannya. That's it. Gitu. Dan untuk itu Rasulullah SAW bersama para sahabatnya telah memberikan contohnya dan telah sempurna agama ini. Kata Nabi SAW, tidak ada ya satupun yang tertinggal jalan menuju surga dan apa-apa juga yang dilarang jalan menuju neraka, kecuali aku telah sampaikan semuanya. Jadi nggak ada tuh, nggak mungkin lah. Nabi meninggal masih ada yang tersisa gitu ya, permasalahan hidup ini nggak ada. Karena Nabi ini adalah contoh terbaik dan terakhir khatamun nabiyyin. Dan Al-Quran juga mengatakan di dalam surat 16, surat An-Nahl ayat 89 ya, bahwa Al-Quran adalah tibyanan likulli syai'. Artinya Quran ini adalah solusi bagi seluruh masalah. Allah yang mengatakan bahwa masalah itu adalah bermacam-macam. Ya, sampai yaumil kiamat masalah itu akan terus aja bertambah dan bertambah dengan segala modifikasinya. Tetapi Allah mengatakan solusinya itu adalah Al-Quran, termasuk di dalamnya adalah sunnah Nabi SAW. Tibyanu likulli syai', tibyana likulli syai'. Jadi adalah sebuah solusi atas semua permasalahan ya yang ada dan dalam hidup dan kehidupan manusia. Ya. Jadi sekali lagi sahabatku yang saya cintai karena Allah ya, manisnya iman itu, lezatnya kita beriman. Kalau kita benar-benar ya, tadi yang pertama mempunyai ilmu, ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul. Kalau kita tidak mengenal, tak kenal maka tak sayang, kan kira gitu ya. Kalau saya selalu mengatakan tak kenal maka tak aruf, kan gitu. Artinya kalau kita tidak kenal ya mencoba untuk menjadi lebih kenal, gitu, dengan cara mempelajari ilmu-ilmunya ya, tentang asma wa sifat, tentang sunnah dan sebagainya, itu semua ilmu kita. Dan kaidah di dalam Sahih Bukhari mengatakan al ilmu qoblal qaul wal amal. Kita jangan berkata-kata apalagi berbuat sesuatu tanpa ilmu. Dan ilmu itu apa sih? Ilmu itu apa sih? Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Itu ilmu. Apa-apa yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'anul Karim dan apa-apa yang Nabi sabdakan di dalam hadis-hadisnya, dalam sunnahnya, dan apa yang dipraktekkan oleh generasi terbaik, sahabat, ya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Inilah yang jadi rujukan yang dinamakan ilmu. Ya. Apakah ilmu-ilmu dunia yang lain, ilmu-ilmu kauni, matematik, bahasa Inggris itu bermanfaat, tetapi itu tetap tujuannya adalah untuk mensyukuri segala nikmat Allah. Tetapi yang wajib, yang utlubul ilmu faridatun ala kulli muslim, itu yang disebutkan Nabi SAW bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh muslim. Itu ilmu adalah yang disebut dengan ilmu atau fardu ain, adalah ilmu agama. Karena ini yang akan dimintakan pertanggungjawaban kita ya di yaumil akhir kelak. Ya. Barangkali itu saja ya yang bisa kita sampaikan sebagai sebuah pengantar diskusi. Masih ada sekitar 10-15 menit. Saya persilakan untuk moderator, barangkali ada yang bertanya atau chat ya di kolom chat, mungkin silakan untuk dibantu ya untuk bisa kita sama-sama mendapatkan manfaat kajian kita pada sore hari ini. Wallahu a'lam. Silakan. Untuk sesi berikutnya, silakan, siapa moderatornya? ya, untuk sesi berikutnya tanya jawab. Yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat atau mengaktifkan voice-nya. Iya, silakan ya. Assalamualaikum Pak Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi Suara saya terdengar nggak? Terdengar jelas? Alhamdulillah, tidak? alhamdulillah Oke, baik. terima kasih. Baik. Alhamdulillah. Tadi disampaikan di surat Al-Baqarah itu Al-Fatihah. Al-Fatihah ayat kelima. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Jadi Pak Salim sampaikan bahwa minta tolong itu hanya urusannya beribadah kepada Allah. Boleh nggak kaitannya minta tolong tentang kehidupan duniawi? Contohnya biasanya saya kalau berdoa itu saya selalu menekankan ayat itu, iya karena berdua, iya karena nasta'in, ya Allah tolonglah saya gitu-gitu. Boleh nggak tuh Pak Salim? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiiki ya.
Semoga Allah memberkahi anti, keluarga anti, dan kita semuanya ya. Keberkahan itu adalah penting kita minta kepada Allah senantiasa ya. Benar. Jadi ibadah itu jangan diartikan sempit ya. Ibadah itu adalah segala sesuatu ya, perbuatan, perkataan yang dicintai dan diridhoi Allah baik lahir, zahir maupun batin. Jadi ibadah ini luas sekali. Termasuk kita minta tolong kepada Allah tentang hidup dan kehidupan kita ya. Itu bagian juga dari ibadah selama kita niatkan itu karena Allah. Ya. Jadi semua ya, kegiatan-kegiatan keseharian kita dalam hidup dan kehidupan di dunia ini itu bisa menjadi kategori ibadah kalau ya niat karena Allah ya, disertai dengan contoh-contoh yang telah Nabi berikan bersama para sahabatnya. Jadi bagaimana kita mendidik anak itu kan ya sepertinya parenting biasa gitu ya. Tetapi kalau kita ingin ya Allah, aku ingin mendidik anakku supaya menjadi anak yang soleh, beribadah kepadamu dengan baik. Ya Allah, berikanlah pertolonganmu kepadaku agar aku bisa memberikan satu pendidikan yang tepat untuk anakku sehingga anakku ini menjadi anak yang soleh. Itu kan sesuatu yang kita senantiasa minta kepada Allah. Apapun kita minta kepada Allah. Itu yang dalam kajian kita pekan lalu yang namanya tawakal kan. Kita menyandarkan diri ya, memasrahkan diri kita setelah ikhtiar tentunya kepada Allah. Kita minta tolong hanya kepada Allah dan tidak boleh kita minta tolong kepada selain Allah. Pada hakikatnya, tetapi kalau pada prakteknya minta tolong kepada sesama manusia itu sah-sah saja. Tapi pada hakikatnya kita minta tolong kepada Allah. Dan yang utama dan yang pertama kita sampaikan itu minta tolong kepada Allah. Bahkan sampai kepada kalau kita sakit pun jangan buru-buru minta kepada dokter, tetapi minta dulu kepada Allah, ya Allah sembuhkan Pak. Karena hanya Allah yang mampu melakukan itu semua. Ya Allah lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Manusia nggak bisa apa-apa. Manusia bisa melakukan sesuatu atas izin Allah. Demikian yang bisa saya jawab. Terima kasih. Silakan ada yang lain. Untuk yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat atau mengaktifkan voice-nya. Silakan ya. Jangan Bapak Nusirwan Harhab. Pak Nusirwan. Tafadhol Pak Nusirwan. Oke, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Lama tak jumpa nih Pak, sehat ya Pak ya? Iya betul. Alhamdulillah. Iya. Oke, pertanyaan pendek aja, yaitu gini, kunci untuk segalanya itu adalah Al-Quran. Artinya dalam kita menggapai manisnya ibadah, artinya kita mesti mengerti dulu isi dari Al-Quran ya, baru hati. Gimana menurut Pak Ustadz itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya, barakallahu fiik Pak Nusirwan yang saya hormati, yang kita cintai karena Allah ya. Beliau senior kita semua ini. Ya, benar ya. Bahwa untuk kita bisa menikmati atau merasakan lezatnya iman, manisnya iman, tadi saya sampaikan adalah ilmu. Ya. Dan sumber ilmu itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang tadi saya katakan ilmu itu adalah qala Allah, ya, artinya apa-apa yang Allah sampaikan dalam kalamnya. Ya, tadi saya juga dalam awal saya menyampaikan wa inna asdaqal hadis kitabullah. Sebaik-baik perkataan itu perkataannya Allah. Artinya Al-Qur'anul Karim itu sudah tidak ada yang lebih baik dari itu. Karena ini datang dari pencipta kita, pemilik kita, ya, pengatur segala hidup dan kehidupan alam semesta, nggak hanya cuma manusia, ya, galaksi-galaksi semua diatur Allah. Ya, apalagi hanya kita makhluk yang sangat kecil, ya, sangat lemah gitu. Pasti kita bergantung kepada Allah. Dan Allah mengatakan itu semuanya di dalam Al-Qur'an ya, yang tadi saya sebutkan dalam surat 16, surat An-Nahl ayat ke 89 ya, bahwa Al-Qur'an itu adalah tibyanu likulli syai'. Al-Qur'an itu adalah solusi untuk seluruh permasalahan hidup dan kehidupan makhluk, tidak hanya manusia. Jadi kalau Allah mengatakan seperti itu, kita harus yakin. Nah, kalau kita punya permasalahan, kembalilah kepada Al-Quran. Kembalilah kepada Al-Quran. Maka kita harus perlu belajar Al-Quran. Betul manusia ini. Saya sangat sependapat. Kita semua harus belajar Quran. Ya.
Jangan kita menjauh dari Quran, jangan kita justru mau dijauhkan Quran oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Sekarang kan grand design-nya kan begitu. Ya, kita disibukkan dengan segala dunia dan ya, segala sesuatu lah tentang dunia ini supaya kita jauh dari Quran dan Sunnah. Dan kalau sudah seperti itu semakin lemahlah kita. Karena Islam bisa kuat karena dekat, ya, mempelajari dan mengamalkan Quran dan Sunnah. Maka kejayaan Islam dulu itu karena itu. Nah, kalau kita mau betul-betul dapat merasakan manisnya iman, betul Pak Nusirwan, kita harus kembali dan dekat dan mencintai Quran, kembali dekat mencintai Sunnah, kembali dekat dengan praktek-praktek para generasi awal yang sudah terbukti, bahkan Allah ridho kepada mereka. Radhiyallahu anhuma. Kalau sudah ridho kan segala sesuatunya jadi mudah. Kalau sudah mencintai seseorang, maka apapun sama seperti kita. Ya, kalau saya mencintai Pak Nusirwan atau Pak Nusirwan mencintai saya, maka kalau kita sudah saling seperti itu, apapun yang diminta akan dikasih, Pak. Bahkan tidak diminta pun sudah tahu tuh kebutuhan kita disediakan. Barakallahu fiik ya. Itu ya. Silakan yang lain. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bagi yang mau bertanya, silakan nyalakan voice atau di kolom chat. Silakan Bapak, Ibu, ya, sahabat-sahabat Sentana yang saya cintaikan Allah. Kita manfaatkan ya waktu yang ada ini untuk ilmu kita, karena kajian ini khususnya untuk teman-teman dari Sentana ya. Hanya sepekan sekali, saya selalu tidak bosan-bosan ya mengingatkan ini, karena jangan sampai kita terlenakan, tertipu dengan dunia ya. Allah berulang kali mengatakan ya, laibun walahun, innamal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Allah yang memiliki dunia ini mengatakan dunia ini adalah penuh dengan tipu daya. Jadi kita jangan sampai ya apa ya, artinya kita menjadi tertipu lah ya. Dunia ini hanya sesaat, kesenangan yang sementara, penuh dengan hal-hal yang menyesatkan. Maka hati-hati, kajian-kajian seperti ini harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Hanya 1,5 jam, 1 pekan sekali, itu jangan disia-siakan. Ya, apalagi terus sambil tidak fokus mengerjakan yang lain, ini seolah-olah rugi, kita rugi. Ya, kita sudah kaji itu tentang cerita surat Al-Asr ya. Jadi jangan. Pak Salim. Silakan. Boleh satu lagi Pak Salim. Ya, mangga. Kalau saya tidak salah, di Al-Quran itu ada 66 sampai 67 ayat yang bolak-balik Allah mengatakan amanu amalu sholihat, beriman dan berbuat baik dengan janji Allah yang berbagai kebaikan-kebaikan. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa beriman itu adalah menguatkan di hati, mengucapkan dan melakukan dengan segala gerak badan kita. Hanya masalahnya iman kita kan kadang naik, kadang turun ya Pak Salim. Kiatnya bagaimana sih caranya supaya kita tetap teguh gitulah dengan keimanan kita, mengingat janji-janji Allah, karena saya yakin, hakul yakin 1000%, firman Allah pasti benar, janji Allah pasti benar. Cuma kadang-kadang di dalam melaksanakan keimanan ini yang naik turun gitu loh Pak Salim. Tolong mohon advice-nya atau saran-saran. Terima kasih. Ya. Jazakillah khair ya Ibu Nur Hasanah. Ya, jadi ya barakallahu fiki ya, semoga Allah memberkahi Ibu dan keluarga dan juga kita semuanya. Jadi memang benar tadi saya sampaikan juga, yazid wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun, dan itu sunnatullahnya begitu. Yazid itu naik pada saat kita taat kepada Allah. Pada saat kita melaksanakan apa perintah Allah dan meninggalkan larangan. Ya, yazid naik dia. Wa yanqus turun dia pada saat kita melakukan kemaksiatan. Apa sih maksiat itu? Maksiat itu adalah melanggar perintah Allah sudah. Apakah itu kecil-kecil atau besar, ya, dosa kecil atau dosa besar, ya, itu semuanya yang disebut dengan maksiat, ya. Oleh karenanya maka bagaimana caranya? Ya caranya kita bagaimana bisa melaksanakan perintah Allah sebaik-baiknya dan meninggalkan perintah Allah dengan sebaik-baiknya juga. Disitulah pentingnya yang disebut dengan sabar. Makanya Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itu surat Al-Baqarah ya.
2:44 kalau saya nggak keliru, surat 2 surat Al-Baqarah ayat 44. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepadaku melalui sabar dan sholat. Ya, melalui sabar dan sholat. Karena sabar ini kalau kita ingin melakukan sesuatu tidak dengan kesabaran, ya, maka sulit bagi kita. Gitu ya. Karena melakukan sesuatu kan perlu pengorbanan. Kalau kita tidak sabar, bagaimana kita bisa melakukan? Demikian juga meninggalkan sesuatu kalau tidak dengan kesabaran, maka itu juga yang akan mempersulit kita. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Demikian juga sholat. Karena sholat itu adalah satu hal yang sangat agung, tempat bermunajat kita, tempat berkeluh kesah kita dengan Allah. Ya, ada satu tempat di dalam sholat yang disebut sujud. Ya, di saat sujud itulah kita memohon kepada Allah segala hal, ya, agar kita dikuatkan iman kita, diberikan kesabaran. Maka wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepadaku melalui sabar dan sholat. Jadi kurang lebih seperti itu, mencapai sesuatu yang memang manusiawi, ya, yazid wa yanqus, iman itu bisa naik dan bisa turun, ya, dengan cara tadi kita berilmu, ya, artinya kita belajar. Dan setelah itu, ya, kita coba amalkan ilmu itu sekemampuan kita. Ya, barakallahu fiik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan, ada yang lain? Ada yang lain? Terima kasih untuk pertanyaannya. Bagi yang lain yang ingin bertanya, silakan boleh di kolom chat atau nyalakan voice-nya. Silakan. Ada yang mau tanya? Ya, teman-teman sekalian, masih ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, saya kira sudah pukul 5 lewat juga, ya. Teman-teman yang di kantor ini barangkali sudah siap-siap pulang, ya, dan juga mungkin takut turun hujan, ya. Tadi juga hujan besar di sini. Saya di Depok nih. Ya, tapi hujan itu barokah, ya. Jangan kita berkeluh kesah dengan rahmat Allah, ya. Barangkali cukup, moderator bisa kita sudahi pertemuan ini. Oke, terima kasih kepada Bapak Ustadz Salim yang sudah memberikan tausiahnya. Semoga dari tausiah tersebut dapat bermanfaat dan menjadi keberkahan terhadap kita semua. Amin. Untuk penutup kajian kita kali ini, kepada Bapak Salim dipersilahkan. Baik, alhamdulillah. Ya, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita pada sore hari ini, ya, untuk mengkaji, ya, sebagian daripada ilmunya, dan semoga yang kita kaji adalah ilmu yang bermanfaat dan Allah berikan kemudahan untuk dapat mengamalkan ilmu itu. Saya memohon maaf, ya, kepada teman-teman sekalian kalau ada hal-hal yang salah atau keliru dan itu datangnya dari kelemahan dan kekurangan ilmu saya, dan saya beristighfar untuk itu. Kalau ada yang benar pasti datangnya dari Allah dan Rasul-Nya, dan jangan kita futur atau lelah, ya, dalam mengkaji ilmu Allah ini, karena itulah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Demikian saja, barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita jumpa lagi, ya, pekan depan untuk waktu yang sama, Jumat pukul 4 insyaallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salim. Iya, sama-sama.